Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini sesuai request dari kawan-kawan ya, saya akan mengadakan perbandingan ya antara pompa sumur dangkal, yaitu kali ini diwakili oleh Shimizu PL 138 bit ya. Ini yang tahan karat ya, kawan-kawan, karena terbuat dari plastik. Kita akan adu melawan pompa ini submersible ya. Nah, saya perlihatkan dulu nih pompanya seperti ini. Nah, pompa submersible ini juga tahan karat ya, karena dia terbuat dari stainless steel ya. Nah, pompa submersible ini seperti saya bilang di video saya sebelumnya ya, bahwa bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memompa air tandon ya. Nah, kenapa kita perlu pertimbangkan pompa submersible? Karena yang pertama dia nggak karatan ya. Sama yang ini juga nggak karatan. Terus yang kedua, ini suaranya halus sekali. Nanti saya akan peragakan bagaimana suaranya ya. Nah, kemudian tentu saja salah satu kekurangannya dia belum otomatis ya, kawan-kawan. Karena dia ketika beli kita hanya dilengkapi dengan control box seperti ini. Tapi tenang aja, kalau nanti masalah otomatis gampang. Nanti saya akan ajarkan ya, tapi di video lain. Nah, dalam video kali ini saya akan mengadakan perbandingan dulu mana yang kira-kira flow-nya atau alirannya itu lebih kenceng ya, antara ini sama ini. Kemudian kalaupun yang ini lebih kenceng misalkan ya, kita akan perbandingkan dengan ampernya. Nanti perbandingan antara flow per ampere dengan yang ini maupun dengan yang ini, mana yang lebih besar ya. Dari situ nanti kita bisa ambil kesimpulan mana yang lebih efisien dari sisi ini flow ya, dari sisi aliran air gitu ya. Nah, tentu saja ini bukan hasil yang final ya kawan-kawan. Karena apa? Pompa yang ini, submersible ini, dia bisa menaikkan air itu sangat tinggi, yaitu datanya akan saya tuliskan di sini ya. Sedangkan yang ini kemampuan menaikkan air, datanya akan saya tuliskan di sini juga. Jadi memang nggak bisa dibandingkan langsung apple to apple, tapi paling tidak ini bisa menjadi salah satu acuan dari kawan-kawan kalau ingin mempertimbangkan membeli pompa ya, mau yang ini apa yang ini. Nanti keputusannya pada akhirnya ya terserah ke kawan-kawan masing-masing. Jadi ayo sekarang saya akan uji ya. Nanti saya akan mengambil waktu kira-kira mungkin 30 detik ya. Atau kalau terlalu lama mungkin nanti 20 detik. Habis itu saya akan tampung di sini ya kawan-kawan, nanti airnya. Nanti saya akan tampung di sini, lalu kita akan hitung ya berapa liter per detiknya gitu ya, atau berapa liter per menitnya. Ayo kita mulai aja ya. Baik, sekarang pompa akan saya nyalakan. Saya akan mengukur ampernya dulu ya, sebelum mengukur flow-nya atau alirannya. Nah, kawan-kawan bisa dengar ya, dari suaranya itu hanya kayak mendengung, nggak terlalu bising ya kawan-kawan. Sekarang saya akan ukur dulu ampernya. Ampernya adalah 2,343 ya, 2345. Baik, sekarang saya akan siapkan timer ya. Kemudian saya akan hitung waktunya. Nanti tergantung ya, mau 20 detik atau 30 detik tergantung kecepatan pengisian. Baiklah, sekarang kita akan mulai hitung ya. Sepuluh detik lagi.
Baik, sekarang saya akan takar airnya ya. Baik. Terus. 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 Ya, kita anggap 20 ya, 20 lebih sedikit. Waktunya tadi 20 detik. Berarti kalau 1 menit berarti 60 detik ya, jadi kali 3, 20 kali 3. Berarti tadi kita mendapatkan hasil pengukuran adalah 60 liter per menit ya. Ya cukup bagus ya kawan-kawan, dengan ampere tadi ya. Saya lupa berapa, nanti saya buatkan hitung-hitungannya. Sekarang saya akan merangkai pompa ini di atas sini ya. Nanti kita akan ukur dengan cara yang sama. Baiklah, sekarang sudah saya pasangkan ya pompa sumur dangkal Shimizu PL 138 bit. Sudah saya nyalakan, ternyata suaranya nggak bising-bising amat juga ya. Kawan-kawan bisa dengar sendiri, ini lagi nyala, airnya lagi saya sirkulasi ke dalam tandon ini lagi. Nah, seperti yang tadi, ini juga kita akan ukur dulu ampernya ya. Ya, ini kelihatan ya, 1,123. Baik, yang ini juga kita akan ukur ya, flow-nya atau alirannya. Saya siapkan dulu timer. Sama ya, kita akan ngambilnya 20 detik juga. Oke, sekarang kita akan takar ya, berapa liter ini. Saya matikan dulu pompanya. Mantap. Sudah. 12 liter. 12, jadi kalau untuk 1 menit kita kalikan 3, berarti 36 liter per menit ya kawan-kawan. Jadi itu datanya ya. Sekarang kita akan bandingkan dulu. Baiklah, setelah saya lakukan perhitungan ya, saya tampilkan di samping sini ya kawan-kawan. Ternyata hasilnya adalah yang pompa ini Shimizu PL 138 bit ini menghasilkan 32 liter per detik pada tiap ampernya. Nah, sedangkan pompa submersible yang SPG 20311K bit ini, dia hasil perhitungannya yaitu 25 liter per menit tiap ampernya. Nah, dari hasil tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa pompa yang ini ya, dari sisi aliran dia lebih efisien ya, karena dia menghasilkan aliran per ampernya itu lebih besar ya, yaitu 32 dibandingkan ini 25. Nah, kawan-kawan mungkin bertanya, lalu apakah ini lebih baik gitu ya? Jadi gini kawan-kawan, kalau kita mau membandingkan secara keseluruhan ya, secara aliran kalau kita nggak mementingkan tekanan, maka ini lebih baik ya. Karena apa? Kadang-kadang orang nggak terlalu pusing dengan tekanan, yang penting alirannya bisa dapat kencang ya. Namun di rumah tangga modern ya, yang rumah-rumah modern yang memakai
heater, kemudian memakai shower ya, kemudian memakai WC model WC duduk, kemudian mesin cuci dan lain-lain, mereka membutuhkan tekanan yang tinggi ya, sehingga mereka nggak mikir terlalu dalam perkara efisiensi. Yang penting mereka hasilnya adalah tekanannya cukup tinggi untuk menjalankan peralatan-peralatan rumah tangga mereka. Nah, jadi kalau kawan-kawan bertanya mana yang saya anjurkan ya, kalau kita rumah tangga yang sederhana dan menengah biasa-biasa saja, maka ini lebih efisien ya. Tapi kalau kita rumah tangga yang rumahnya modern ya kawan-kawan, ini tentu layak untuk dijadikan pilihan ya. Jadi kalau dari sisi anti karat, dua-duanya anti karat ya. Yang ini plastik, yang ini stainless steel. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang penasaran ya, kenapa tadi waktu saya ukur di sini alirannya adalah 30 liter per menit, sedangkan kawan-kawan mungkin ada yang jeli ya, kemudian lihat brosur, kok di situ dituliskan 39 liter per menit, bedanya kok sampai 3 liter per menit. Nah, jadi gini ya kawan-kawan, kalau pengujian di pabrik ya, itu tidak seperti ini ya. Kalau di sini ini ada rugi-rugi ya, losses, berupa apa? Ada head di sini ya, berupa elbow di sini, kemudian elbow lagi di sini, sehingga ada kemungkinan pengurangan aliran akibat head loss ya. Nah, kalau di laboratorium ya, itu kayak elbow ini sangat dikurangi ya, sehingga hasilnya itu jelas akan lebih tinggi. Namun bedanya memang nggak jauh ya, cuma 3 liter per menit. Nah, kemudian kawan-kawan juga ada yang bertanya, Pak, kalau ini cocoknya untuk kos-kosan cocok nggak gitu ya. Nah, kalau dari jumlah alirannya tadi yang 36 liter per menit ya kawan-kawan, kemudian kalau dipakai shower dan lain-lain, mungkin dia akan menurun menjadi sekitar 30 liter per menit ya. Sehingga ini idealnya itu hanya dipakai untuk 3 kamar mandi sekaligus ya. Nah, sedangkan kalau yang ini, karena tadi kita ukur dia sampai 60 liter per menit, maka dia bisa dipakai untuk 6 kamar mandi sekaligus. Nah, kemudian kalau kawan-kawan ingin solusi, Pak, saya mau pakai ini, tapi saya ingin kenceng alirannya untuk misalkan 6 kamar atau 10 kamar mandi sekaligus gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa mengakalinya dengan cara dirangkai secara paralel ya. Bagaimana rangkaian paralel dulu kan pernah saya bahas ya di video saya sebelumnya, silakan kawan-kawan lihat di sana cara merangkai secara paralel. Jadi kalau ini misalkan tadi cuma 30 liter per menit ya kalau dipakai shower, dengan kita rangkai secara paralel, di sini satu, ada yang pompa kedua, ada yang ketiga misalkan. Jadi kalau digabung itu total menjadi 90 liter per menit. Itu cukup dipakai untuk 10 kamar mandi, dipakai untuk shower bersamaan sekaligus, itu sudah cukup kencang ya. Nah, tentu saja cara pemakaian pompa submersible yang saya peragakan kali ini itu belum otomatis ya, karena kita masih nyalakan secara manual cetak-cetak ini. Nah, kalau kawan-kawan penasaran bagaimana cara merangkai pompa submersible ini sehingga bisa otomatis ya, kita tinggal buka keran, pompanya nyala, kita tutup keran, pompanya mati gitu ya. Nah, itu nanti saya akan bahas di video terpisah ya. Kalau kawan-kawan tertarik silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan membuat videonya ya. Nah, sekian dulu kawan-kawan video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini memberikan referensi untuk kawan-kawan bagaimana secara bijak memilih pompa ya, mau pompa yang itu atau yang ini. Nah, kalau kawan-kawan tertarik, saya bisa juga nanti ya, kita akan mengadu antara jenis pompa sumur dangkal ini sama pompa jet pump ya, mana yang lebih efisien. Kawan-kawan kalau tertarik silakan tulis di kolom komentar ya, nanti kita akan buat videonya. Jadi sekian dulu ya kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini bisa memberi referensi pada kawan-kawan bagaimana memilih pompa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.